Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jarang diketahui manusia tentang bagaimana sejarah bangsa jin diciptakan, sehingga menyodorkan beberapa sejarah penting awal mula bangsa jin hadir di muka bumi ini. Sebagaimana kita ketahui, manusia berasal dari satu garis keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan pasangannya Siti Hawa, sehingga beranak pinak dan menghasilkan keturunan-keturunan yang sangat banyak dan menyebar ke seluruh penjuru dunia ini dan terbagi dalam banyak suku dan ras manusia. Lalu bagaimana dengan bangsa jin yang hidup berdampingan dengan manusia? Apakah mereka juga berasal dari satu keturunan yang sama seperti manusia? Terdapat di kitab Ahkamul Marjan Fi Ahmil Zan yang disarankan oleh Imam Suyuti, menceritakan yang awal mula penciptaan bangsa jin. Kakek moyang manusia yang kita ketahui adalah Nabi Adam alaihissalam, sedangkan kakek moyang jin adalah Sumia. Sebagaimana sabda Nabi, jin diciptakan dari kobaran api yang menyala-nyala, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya dan manusia diciptakan dari tanah. Di dalam kitab ini dikisahkan bahwa 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan Allah, terlebih dahulu menciptakan jin. Makanya Allah berfirman di Al-Quran, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Nah, di sana sebutan nama jin terlebih dahulu, kemudian baru manusia. Tandanya ada makhluk yang diciptakan Allah sebelum manusia pertama diciptakan. Kemudian disebutkan dalam kitab, jin yang pertama diciptakan bernama Sumia, yang tinggal dan hidup di bumi kita ini. Kemudian setelah diciptakan Sumia ini memohon beberapa permintaan kepada Allah. Yang pertama, Sumia ini meminta bisa melihat segala sesuatu di muka bumi ini, namun tidak dapat dilihat. Maksudnya di sini adalah jin itu dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak bisa melihat keberadaan jin. Kemudian sama Allah permintaan Sumia itu dikabulkan. Yang kedua, Sumia ini meminta apabila di antara kami ada yang mati atau wafat, maka jenazahnya langsung dibawa ke bintang surya, tidak dimakamkan di bumi, atau di bahasa sekarangnya bintang surya. Jadi ada satu kisah di sini, Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal bin Rabah untuk mencarikan sumur dan ambil air dari sumur tersebut, karena baginda waktu itu berwudu setelah jauh berjualan. Akhirnya Bilal menemukan sebuah sumur, lantas ia mendekati sumur tersebut untuk mengambil air di dekat sumur itu. Ada seseorang yang sedang berdiri, lalu Bilal minta izin kepada orang tersebut untuk mengambil air. Namun orang tersebut tidak mengizinkan. Kemudian terjadilah perkelahian antara keduanya, dan perkelahian itu dimenangkan oleh Bilal bin Rabah, sehingga lawannya tadi terbunuh hanya untuk mengambil air untuk Nabi Muhammad. Lalu air tadi dibawa ke tempat Nabi dan Bilal bercerita, "Oh ya Rasulullah, tadi ada yang menghalangi saya di sumur tempat saya mengambil air ini." Rasulullah pun berkata, "Siapa yang menghalangimu?" Bilal pun menjawab, "Ada seseorang ya Rasulullah di sumur itu, sehingga aku terlibat perkelahian dan aku membunuhnya." Rasul menjawab, "Itu adalah jin. Coba sekarang kamu kembali ke sumur itu dan lihat, pasti sudah tidak ada jenazahnya di sana." Kemudian Bilal mengecek kembali sumur tersebut dan memang benar jenazahnya sudah tidak ada. Nah, ini adalah salah satu permintaan dari Sumia tadi kepada Allah, yang dimana dikatakan tiap bangsa jin yang mati maka jenazahnya akan langsung dibawa ke bintang surya untuk dimakamkan di sana, jadi bukan dimakamkan di bumi. Kemudian lanjut ke permintaan ketiga dari Sumia kepada Allah. Ia meminta agar awet muda. Tatkala bangsa jin menjadi tua, maka ia tubuhnya menjadi muda kembali. Makanya usia dari bangsa jin ini sangatlah panjang, jauh lebih panjang daripada manusia, bisa mencapai ratusan ribu tahun. Kemudian di suatu hari Sumia ini menikah dengan jin pasangannya yang diciptakan oleh Allah. Lalu dari hasil keduanya memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya, hingga keturunan dari mereka ini mendirikan kerajaan-kerajaan yang sangat banyak juga jumlahnya. Kemudian setelah terdapat banyak kerajaan-kerajaan jin di muka bumi ini, akhirnya mereka saling berperang untuk memperebutkan daerah kekuasaan dan saling menumpahkan darah, saling membunuh satu sama lain. Setelah itu Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke bumi dan memusnahkan jin yang berperang ini. Akhirnya terjadilah peperangan besar antara bangsa jin dan para malaikat, sehingga dari hasil peperangan tersebut dimenangkan oleh para malaikat, dan jin-jin tersisa dari peperangan lari ke pulau-pulau yang jauh. Kita tidak tahu di mana pulau-pulau itu. Dari peperangan itu banyak sekali dari bangsa jin yang terbunuh. Nah, pada suatu ketika ada telur jin yang menetas, yang tak jauh dari tempat peperangan itu terjadi, karena sebagaimana kita ketahui cara berproduksi jin adalah bertelur. Lain halnya dengan manusia dengan cara melahirkan. Tatkala telur ini menetas dan mengeluarkan anak jin,
Lalu ada satu malaikat yang iba dengan anak jin ini. Kemudian mereka tersebut meminta izin kepada Allah untuk mengasuh anak jin ini dan Allah pun memperbolehkannya. Anak jin ini dibawa oleh malaikat ke dunianya malaikat dan diasuh kemudian dididik dan malaikat-malaikat yang hebat di sana. Salah satunya mau Jibril pun mendidik anak jin ini. Hingga pada suatu hari si anak jin tumbuh menjadi jin yang berilmu dan sangat soleh dan menjadi pemimpin ahli ibadah kala itu di kalangan mereka. Pada suatu hari Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Lalu Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat pun sujud kepada Nabi Adam, namun jin tadi tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah bertanya, apa yang menghalangi kamu untuk sujud di saat aku perintahkan kepadamu sujud? Kemudian si jin ini menjawab, saya lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Sehingga pada saat itu Allah mencabut semua gelar-gelar kesolehan yang dimiliki jin ini karena mereka mempunyai sifat yang sombong, kemudian merubah namanya yang tadinya Azazil menjadi iblis yang tidak diketahui sampai sekarang ini. Sahabat yang beriman, itulah cerita tentang Sumiyah, nenek moyang jin pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga cerita ini bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, umat muslim di seluruh dunia pasti berlomba-lomba dalam kebaikan, utamanya di bulan Ramadan. Salah satunya untuk meraih keberkahan dan kemuliaan di malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Apa ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Para ulama menjelaskan total ada 9 ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, sebagaimana dirangkum dari berbagai banyak kisah. Mulai dari malam yang terlihat terang benderang, merasa doanya selalu dikabulkan, selalu ingin memperbaiki kualitas ibadah, dan masih banyak lagi. Dan sesungguhnya ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pagi hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Berikut lebih mendalam tentang ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Setiap umat muslim tentu menyadari bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keistimewaan. Di bulan ini pahala dari segala ibadah yang dilakukan akan dilipat gandakan. Ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar: 1. Malam terlihat terang benderang. Dalam buku berjudul Sukses Berburu Lailatul Qadar oleh Muhammad Adam Hussein, dijelaskan ada 5 ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sebagai berikut. Orang yang meraih Lailatul Qadar akan melihat suasana di tengah malam menjadi sangat terang benderang, meskipun biasanya pada malam hari suasana cenderung gelap. Cahaya yang memancar ini menjadi tanda bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan cahaya keberkahan dari Allah yang menerangi jalan hidup mereka yang beruntung. 2. Melihat benda bersujud. Ciri orang yang mendapat malam Lailatul Qadar adalah akan mengamati seluruh benda dan makhluk di bumi ini bersujud kepada Allah sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas kebesarannya Allah. Pengamatan ini menjadi pengalaman spiritual yang luar biasa dan menggugah hati. 3. Merasakan kehadiran malaikat. Ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar akan merasakan kehadiran malaikat dan mendengar salam serta tutur katanya. Hal ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang dihormati dan diberkahi oleh para malaikat sebagai pelayan Allah. Pengalaman ini menjadi suatu kenikmatan dan keistimewaan spiritual yang luar biasa. 4. Doanya selalu dikabulkan. Ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah akan merasa bahwa segala doanya dikabulkan oleh Allah. Malam ini merupakan waktu yang sangat istimewa untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Selain itu, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan merasa bahwa doanya diterima olehnya. Ini menjadi suatu keberkahan dan kebahagiaan yang sangat mendalam bagi mereka. 5. Memimpikan cahaya.
Ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah mereka yang akan memimpikan sebuah cahaya. Salah satu tanda yang bisa dilihat dalam mimpi adalah cahaya yang bersinar di sekelilingnya. Ini menjadi tanda bahwa Allah memberikan pengalaman spiritual yang istimewa sebagian dari berkah Lailatul Qadar. Pengalaman mimpi ini menjadi suatu pengingat dan penguatan iman bagi mereka yang mengalaminya. 6. Selalu ingin memperbaiki diri. Selain itu, dalam buku berjudul Strategi Jitu Meraih Lailatul Qadar oleh Chandranila Murti Dewazati, Ustadz Ahmad Zaki menguraikan secara rinci mengenai 3 ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Di antaranya, ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah akan selalu memiliki tekad kuat untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Mereka tidak hanya menjalankan ibadah wajib, tetapi juga berusaha melaksanakan ibadah sunnah dan amalan-amalan pilihan lainnya secara istiqomah. Akan tetapi, ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah mereka senantiasa bersemangat dalam beribadah dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka secara berkelanjutan. 7. Merasa kurang dalam beribadah. Ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah muncul perasaan yang terus-menerus merasa kurang dalam beribadah. Meskipun seluruh ibadah wajib maupun sunat telah dilaksanakan dengan konsisten dan istiqomah, orang yang berhasil meraih Lailatul Qadar akan selalu merasa bahwa ibadahnya belum sempurna dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri dalam beribadah, tidak terlena dengan prestasi ibadah yang sudah dicapainya sebelumnya. 8. Tidak sombong dan rendah hati. Ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah ia akan menjadi orang yang tidak sombong dan makin rendah hati kepada siapapun, baik itu kepada atasannya maupun bawahannya. Orang yang meraih Lailatul Qadar akan merasakan peningkatan dalam akhlak dan budi pekerti, menjadi lebih rendah hati, sabar, memiliki sikap yang menghargai dan menghormati semua orang di sekitarnya tanpa pandang bulu. 9. Mentadaburi Al-Quran. Majelis Ulama Indonesia menjelaskan ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah mereka yang selalu berkeinginan mentadaburi Al-Quran. Mereka akan meluangkan waktu dan usaha untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan khusyuk, merenungkan arti dan implikasi dari ayat-ayat Al-Quran, serta berusaha untuk menghayati, mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam tindakan nyata. Mentadaburi Al-Quran juga melibatkan upaya yang mempelajari tafsir Al-Quran dari ulama-ulama terpercaya, memahami konteks histori dan sosial di balik ayat-ayat Al-Quran, serta memperdalam pemahaman tentang akidah dan akhlak Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Sahabat yang beriman, itulah 9 ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berbicara mengenai jual beli yang patut ataupun tidak di dalam ajaran agama Islam memang sepertinya harus kita ketahui. Pasalnya Islam sendiri juga mengatur secara khusus adab dan juga aturan-aturan sehingga kita perlu beradaptasi untuk mengikutinya. Adapun dalam kitab Fiqh wa Fatwa Al-Buya karya Syekh Shalih Al-Fauzan membahas hal tersebut mengenai risalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Beliau juga pernah membawakan ceramah waktu berada di Masjid Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz Al-Su'ud tahun 1411 Hijriah. Kemudian dari ceramah tersebut diangkat ke hadapan pembaca dengan tujuan agar kita khususnya kaum muslimin memahami sehingga nanti bisa menjauhkan diri dari aktivitas perniagaan yang terlarang tersebut. Jadi kita sebagai seorang muslim harus menjauhi usaha-usaha yang banyak mengandung keburukan, terlebih lagi sesuatu yang diharamkan dalam agama. Berikut ini adalah beberapa aktivitas jual beli yang dilarang dalam agama Islam. 1. Jual beli yang menyulitkan ibadah. Apabila ada seseorang yang sibuk dengan berniaga yang dilakukannya, dalam hal ini jual beli, sehingga membuatnya meninggalkan ataupun terlambat dalam melakukan sholat berjamaah di masjid, maka jual beli yang seperti ini akan jauh lebih baik jika ditinggalkan karena dilarang oleh agama. Seperti firman Allah di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 yang artinya, orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.
Yang demikian itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi ini dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 2. Jual beli yang dilarang dalam agama Islam. Seorang pedagang akan mendapatkan rezeki atau keuntungan yang jauh berkali-kali lipat dari Allah apabila bisa memadukan antara beribadah dan juga mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah. Apabila Allah telah mengharamkan sesuatu, tentu secara otomatis apapun yang berkaitan tentang hal tersebut akan dinilai haram, termasuk aktivitas jual belinya. Misalnya saja menjual barang maupun makanan atau minuman yang diharamkan seperti daging babi, khamar, darah hewan, patung, dan lain sebagainya. Bahkan sebaiknya kita juga harus meninggalkan menjual sesuatu yang banyak mendorotnya seperti menjual rokok. Sebab banyak orang yang tidak suka dengan rokok dan juga tidak merokok, tapi dia malah menjual rokok di tokonya karena dianggap bisa mendatangkan rezeki dengan segala cara. Jual beli yang dilarang dalam Islam adalah menjual macam-macam alat musik. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali alat-alat musik seperti gitar, kecapi, seruling, piano, dan lain-lainnya. Maka haram bagi seorang muslim menjadikan jual beli macam-macam alat musik untuk dijadikan sumber rezeki, karena bisa saja rezeki yang didapat tidak barokah. Mengingat musik sangat identik dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Nomor ketiga, menjual gambar atau lukisan-lukisan. Rasulullah melarang para kaum muslimin untuk menjual asham. Kata asham di sini maksudnya adalah lukisan ataupun gambar. Bahkan Rasulullah juga melaknat para pelukis dan mengatakan bahwa orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah seorang pelukis maupun seorang yang membuat patung-patung. Dalam hal jual beli, menjual gambar atau lukisan memang dilarang. Baik itu menjual majalah bergambar yang berisikan gambar-gambar yang tidak semestinya. 4. Menjual kaset-kaset berisi lagu-lagu cabul. Jual beli yang dilarang dalam Islam terakhir ini maksudnya kita dilarang menjual kaset yang isinya lagu-lagu haram untuk didengarkan, kecuali kaset tersebut kaset-kaset Islami yang bisa menambah keimanan kita kepada Sang Maha Pencipta. Sahabat yang beriman, jadi itulah beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam. Sebenarnya masih ada beberapa poin juga ya, pembahasan lebih detail mengenai masing-masing poin. Tapi setidaknya dari beberapa hal tadi bisa memberikan gambaran mengenai mana yang boleh dilakukan dan dijual maupun mana yang haram untuk dijual. Terlebih lagi, kita sebagai seorang mukmin tentunya ingin mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.